Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Teddy Istanto, dosen jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Musa Mus Merauke. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu interaksi manusia dan komputer. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran merupakan kewajiban yang selalu saya emban dan lakukan sebagai dosen jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Musa Mus. Sebelum kita lanjut, saya akan menyampaikan deskripsi singkat mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer merupakan materi fundamental pada jurusan Teknik Informatika. Interaksi manusia dan komputer sendiri merupakan mata kuliah yang mengajarkan kepada mahasiswa tentang bagaimana interaksi manusia dan komputer dilakukan serta perannya dalam mewujudkan perangkat lunak yang tepat dan bermanfaat bagi usernya. Dalam mata kuliah ini juga disampaikan tentang tahap-tahap dalam proses perancangan antara muka pengguna serta tren desain user interface yang terkini. Nah, perkuliahan ini membekali mahasiswa informatika berpikir secara analitis dan logis untuk memahami setiap materi yang ada. Dalam perkuliahan ini, saya mencoba mengkombinasi pendekatan, yaitu pendekatan secara pendekatan kontekstual dan penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan perkembangan saat ini, agar memotivasi mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan belajar di kelas. Dalam pendekatan kontekstual, mahasiswa perlu memahami mengapa mereka perlu belajar mata kuliah interaksi manusia dan komputer, manfaat dan bagaimana mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dari pembelajaran interaksi manusia dan komputer. Dengan demikian, siswa nantinya akan menyadari bahwa mereka belajar dan berguna untuk kehidupannya nanti. Sebelum memulai perkuliahan, saya menyampaikan deskripsi singkat mata kuliah kepada mahasiswa dengan tujuan untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang mata kuliah yang akan mereka pelajari. Pembelajaran dilakukan sesuai dengan RPS yang telah dibuat. Di awal perkuliahan, saya selalu membuat kontrak kuliah yang disepakati bersama mahasiswa terkait materi pembelajaran, kehadiran saat perkuliahan, toleransi keterlambatan, cara penilaian, dan komponen penilaian untuk setiap mata kuliah. Sebagai bahan pendukung perkuliahan, saya selalu membuat bahan ajar dalam bentuk slide presentasi menggunakan referensi terbarukan. Dalam melaksanakan perkuliahan, saya selalu berusaha memberikan keteladanan kepada mahasiswa dengan hadir tepat waktu pada saat perkuliahan, menyampaikan informasi jika saya tidak bisa hadir dalam perkuliahan, serta memberikan toleransi keterlambatan kepada mahasiswa sesuai kesepakatan yang telah disetujui bersama. Dalam melaksanakan perkuliahan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya kepada mahasiswa, memperlihatkan RPS mata kuliah yang saya ampu, serta materi yang akan dipelajari selama 1 semester. Membuat kontrak perkuliahan yang disepakati bersama antara mahasiswa dan dosen. Dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat poin apa saja yang dinilai dan bobot dari setiap poin yang dinilai, sehingga nantinya selama proses perkuliahan mahasiswa bisa menyiapkan diri dari awal perkuliahan hingga pada akhir perkuliahan. Saya selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat melihat nilai akhir perkuliahan sebelum nilai saya masukkan pada sistem informasi akademik. Nah, tujuannya adalah memberikan transparansi dalam penilaian kepada mahasiswa. Selama proses perkuliahan, saya selalu berinteraksi aktif dengan mahasiswa dengan membuka sesi tanya jawab tentang materi yang saya ajarkan, memberikan tugas kepada mahasiswa baik berupa tugas mandiri ataupun dalam bentuk tugas kelompok. Nah, proses perkuliahan saya laksanakan secara daring dan luring. Untuk perkuliahan daring, saya menggunakan Zoom Meeting dan Google Classroom. Di luar perkuliahan pun, saya selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya tentang perkuliahan ketika ada mahasiswa yang datang bertanya tentang perkuliahan, yaitu tentang materi interaksi manusia dan komputer. Sebelum kita memulai mata kuliah interaksi manusia dan komputer, alangkah baiknya kita melihat terlebih dahulu rencana pembelajaran semester RPS dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer yang nantinya akan membantu kita dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa, dan mahasiswa juga dapat melihat materi apa saja yang akan mereka pelajari setiap minggunya. Nah, mata kuliah interaksi manusia dan komputer berada pada semester 3 dengan kode mata kuliah yaitu A04209002 dengan SKS 2 SKS. Berikut adalah RPS dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Mata kuliah interaksi manusia dan komputer diadakan pertemuan kurang lebih 16 kali pertemuan, yaitu
14 kali pertemuan secara tatap muka, dan satunya adalah UTS, satunya adalah UAS. Jadi total keseluruhan pertemuan adalah 16 kali pertemuan. Nah, pada pertemuan ke-1, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar dari interaksi manusia dan komputer, hubungannya dengan mata kuliah lain, serta dapat menyebutkan siapa saja yang terlibat dalam interaksi manusia dan komputer. Untuk pertemuan kedua, mengetahui konsep dan memahami prinsip usability, desain proses, dan kemampuan manusia. Untuk pertemuan ketiga, mahasiswa memahami dan menganalisis penyelesaian tugas. Untuk pertemuan keempat, mahasiswa mampu melakukan desain dalam proses analisis tugas. Sedangkan pada pertemuan kelima, mahasiswa mampu mengkomunikasikan hasil tugas yang telah dikerjakan dalam bentuk presentasi. Pertemuan keenam adalah prototyping. Mahasiswa mengetahui dan mengerti konsep prototyping. Pertemuan ketujuh adalah mahasiswa mengetahui dan memahami model-model dialog dalam desain. Sedangkan pada pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Selanjutnya pada pertemuan ke-9, mahasiswa mengetahui dan mengerti tentang penanganan kesalahan dan help dokumentasi. Ke-10, mahasiswa mengetahui mengerti teknik-teknik dari evaluasi. Pada pertemuan ke-11, mahasiswa mengenal dan mampu mengorganisir dan menganalisis sebuah situs. Nah, pada pertemuan ke-12, mahasiswa memahami komunikasi dalam kelompok dan pemrosesan yang ubiquitous. Pertemuan ke-13, mahasiswa mampu melakukan visualisasi informasi dengan baik. Pada pertemuan ke-14, mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem model, multimodel, dan user interface agent. Pada pertemuan ke-15, mahasiswa mampu merancang user interface, visualisasi informasi, audio, dan agen. Sedangkan pada pertemuan ke-16 adalah pertemuan akhir, yaitu akan diadakan ujian akhir semester. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Masih semangat? Hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Sekarang adalah materi usability prinsip dalam interaksi manusia dan prinsip penggunaan. Nah, di dalam prinsip penggunaan ini kita akan membahas tentang faktor manusia, memori, proses, observasi, dan program solving. Ini akan menjadi inti daripada materi usability. Oke, kita mulai dengan pendahuluan. Nah, dalam interaksi manusia dan komputer ada 3 aspek penting. Yang pertama adalah aspek hardware, software, dan firmware. Nah, ada yang masih ingat apa itu hardware? Keras. Sedangkan software, sedangkan firmware, ada yang masih ingat firmware? Nah, kenapa 3 komponen ini menjadi penting? Anda bisa membayangkan ketika Anda mempunyai sebuah hardware, saya contohkan di sini adalah sebuah komputer. Anda mempunyai sebuah software, adalah Anda sudah menginstal sistem operasi dan lain sebagainya. Tetapi ketika tidak ada sebuah driver, tidak ada pengguna, apakah Anda bisa menginstalkan komputer tersebut? Sama halnya ketika Anda mempunyai sebuah hardware, Anda mempunyai sebuah komputer, Anda sendiri sebagai driver atau sebagai pengguna ada, tetapi Anda tidak mempunyai software. Sama seperti ketika Anda mempunyai sebuah laptop baru yang belum ada sistem operasinya, apakah Anda bisa menggunakan komputer tersebut? Tentunya tidak. Nah, 3 komponen ini menjadi sangat penting, yaitu hardware, software, dan firmware. 3 komponen menjadi sangat penting. Oke. Berikutnya yang menjadi pendahuluan kita adalah model kegiatan memudahkan manusia dan kegiatan yang sulit karena manusia menggunakan komputer. Nah, ini yang membedakan ketika kita menggunakan model, misalkan Anda menggunakan komputer sebagai model dan lain sebagainya. Komputer tidak mempunyai perasaan dan sebagainya. Jadi ketika Anda mempunyai kepanasan, dia tidak akan mengeluh, karena hujan dia tidak akan pernah mengeluh. Sedangkan kita sebagai manusia, ketika kita kena panas, kita pasti tidak sering mengeluh. Ketika hujan, kita akan pindah cari tempat yang teduh dan lain sebagainya. Oke, panca indera. Nah, panca indera Anda sudah pernah mempelajari tentang panca indera mulai dari SD, SMP, dan SMA. Jadi masih ingat panca indera itu apa saja? Coba kita tidak usah terlalu berurutan, yang penting Anda masih ingat bahwa panca indera itu adalah lumayan. Ada ingat apa saja? Mata, hidung, telinga, dan kulit. Oke, ini adalah panca
Oke, seseorang akan berinteraksi dengan dunia luar akan lingkungan atau terjadi dalam informasi yang diterima dan dikirim input dan jawab. Anda akan berinteraksi dengan teman Anda ketika Anda membuat inputan. Anda bisa berdiskusi dengan teman Anda ketika teman Anda memberikan sebuah pertanyaan kepada Anda. Jika Anda menjawab, teman Anda akan menjawab kembali, akhirnya terjadi sebuah interaksi. Oke, dalam suatu interaksi dengan komputer, pengguna menerima informasi yaitu berupa output yang dikeluarkan dari komputer dan dikirim kembali dibalas dengan memberikan masukan input kepada komputer. Output dari pengguna merupakan input bagi komputer dan demikian juga sebaliknya. Nah, Anda berinteraksi dengan komputer ketika terjadi proses input ataupun ketika terjadi sebuah kesalahan. Anda kemarin sudah pernah belajar pada pemrograman kan? Ketika Anda mau mengganti sebuah script dan lain sebagainya, atau sebuah balik perintah, ketika Anda mencoba mengcompile atau merunning-nya, ketika ada kesalahan, komputer akan menghasilkan sebuah error. Anda lupa menggunakan koma, itu akan terjadi sebuah error. Nah, itu Anda akan mencoba untuk memperbaikinya kembali. Jika Anda memakai koma, ternyata saya lupa menggunakan koma. Jika Anda menggunakan koma, Anda mencoba mengcompile-nya kembali, sehingga terjadi sebuah interaksi antara Anda dan sebuah komputer. Oke, bisa memiliki prinsip pada interaksi manusia dan komputer adalah suatu masalah optimasi penggunaan sistem oleh manusia oleh pengguna. Nah, usability berasal dari kata usable yang berarti dapat digunakan dengan baik. Sistem akan bekerja dengan baik apabila dipergunakan secara maksimal oleh pengguna sehingga semua kemampuan sistem dapat dimanfaatkan secara maksimal. Nah, sebuah sistem secanggih apapun sebuah sistem, ketika Anda sendiri atau kita sendiri tidak bisa atau tidak menguasainya, kita tidak bisa menggunakannya secara maksimal. Ketika Anda pertama kali belajar menggunakan komputer, yang pertama kali Anda bisa lakukan apa? Atau kegiatan apa yang bisa Anda lakukan pertama kali menggunakan komputer? Biasanya ketika kita awal menggunakan, kita hanya bisa menyalakan dan menghidupkan. Ketika Anda sudah mulai mahir dan sebagainya, akhirnya kita mulai bisa menggunakan mengetik, menggambar, film, dan lain sebagainya. Sehingga kita sudah masuk dalam kategori user yang mahir. Oke, juga dalam interaksi manusia dan komputer, kita hanya memasukkan mata, telinga, dan indera peraba. Yang kita tahu bahwa pada indera itu ada 5. Ini ada mata, telinga, dan indera peraba. Yang tahu kenapa ada 2 macam indera kita tidak masukkan? Kita tidak masukkan indera perasa. Ketiga indera ini sebenarnya yang sering kita gunakan ketika kita berinteraksi dengan sebuah sistem komputer. Contoh, kita selalu menggunakan mata melihat sebuah tampilan dan sebagainya dalam sistem komputer. Dan kita juga selalu menggunakan telinga untuk mendengar. Ketika kita berinteraksi dengan komputer, terkadang selamanya kita selalu menggunakan mata. Karena ketika kita bermain game dan sebagainya, dan kita membutuhkan sebuah telinga untuk mendengar. Nah, indera peraba. Satu kita menggunakan indera peraba. Kita akan bersentuhan langsung dengan perangkat tersebut. Contoh, ketika Anda ingin menggerakkan sebuah mouse dan lain sebagainya, atau ketika Anda ingin mengetik, mau tidak mau kita harus bersentuhan dengan perangkat tersebut. Nah, tidak mungkin kan sampai saat ini, walaupun Anda sudah punya banyak teknologi canggih yang sudah menggunakan voice, kita dan sebagainya, tapi masih sedikit yang bisa kita gunakan. Belum secanggih seperti yang ketika Anda nonton film Iron Man. Komputer teknologi lempar menjadi berinteraksi dengan manusia layaknya yang kita bisa komunikasi
mencium bau dari sebuah monster. Nah, kenapa kita tidak memasukkan lagi indera perasaan? Karena kita tidak mungkin merasakan sebuah marker atau sebuah benda, kan tidak mungkin dalam perasaannya. Cukup kita bisa melihatnya, bisa mendengar, dan kita bisa meraba dalam artian kita bisa merasakan teksturnya seperti apa, apakah ini halus, kasar, dan sebagainya. Kita tidak perlu mencium baunya, yang mungkin kalau masih baru biasanya hanya senang, bau toko. Tapi kalau kan tidak mungkin ada setiap saat, tidak mungkin kita harus merasakan rasanya manis atau pahit, ya kan tidak mungkin. Oke, faktor manusia ini harus diperhatikan karena di sini desain yang baik lalu didapatkan dengan ketika ada mendesain sebuah user interface dan sebagainya, kita tidak akan pernah memuaskan keinginan setiap orang. Jadi walaupun Anda menggambar, misalkan Anda mendesain sebuah user interface, menurut Anda ini adalah desain terbaik saat ini, tapi belum tentu desain itu yang Anda tawarkan kepada teman Anda menurut dia itu terbaik. Contoh yang paling gampang adalah pemilihan warna. Nah, Anda dalam kelas pasti mempunyai warna yang atau warna yang berbeda. Jika warna apa? Hijau. Warna apa? Merah. Warna. Dari 3 sampel saja ini sudah mempunyai selera warna yang berbeda-beda. Jadi kalau tidak ada satu standar warna dalam standar internasional bahwa misalkan warna merah adalah warna standar terbaik di dunia. Ya, semua warna mempunyai seleranya masing-masing, termasuk tentang tekstur dan bentuk dan sebagainya. Saya mempunyai sebuah pointer seperti ini. Bagi saya mungkin ini adalah desain terbaik sehingga saya memilihnya dengan tekstur seperti ini. Mungkin bagi saya ini adalah yang terbaik. Tapi bagi Anda belum tentu. Makanya ketika Anda lihat sampai sekarang tidak ada standar mouse atau mouse yang bentuknya baku. Dan ada mouse yang bentuknya sangat kecil, ada yang sedang, bahkan ada yang merah orang sama. Nah, kita bergerak atas teks atau tidak atas diam. Umumnya kita akan selalu bergerak di teks yang akan kita baca. Nah, tapi kemampuan membaca akan berkurang atau menurun karena ya, ketika kita semakin tua nantinya kemampuan mata kita atau ketajaman mata kita akan berkurang juga. Sehingga kadang-kadang ada yang bilang jika orang sudah mulai tua dan sebagainya mereka sudah mulai menggunakan kacamata. Walaupun ada banyak faktor yang menyebabkan rusaknya sebuah mata atau kurangnya ketajaman sebuah mata, ada yang disebabkan karena radiasi yang terlalu tinggi dan sebagainya. Dalam ketika Anda mendesain atau membuat sebuah user interface, pastikan bisa selalu menggunakan warna-warna yang lembut atau warna-warna yang soft. Tujuannya adalah membuat kita merasa nyaman. Nantinya ketika kita melihat atau kita menggunakan aplikasi tersebut. Nah, Anda bisa lihat di website dengan perkembangan website dan sebagainya. Apakah Anda pernah melihat sebuah website dan sebuah aplikasi atau sebuah resmi yang menggunakan warna-warna mencolok? Tidak ada. Biasanya mereka lebih banyak menggunakan warna yang sedikit, lebih dominan warna atau warna-warna yang semua. Kecuali Anda lihat blog dan sebagainya, blog itu bebas dikelola ataupun biasanya ada yang senang menggunakan backgroundnya warna merah, nanti teksnya warna hijau atau warna kuning. Nah, ketika Anda menggunakan warna tersebut, berapa lama pastinya dalam waktu lama kita sudah mata kita mulai merasa lelah. Nah, beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penggunaan warna. Pertama, hindari penggunaan warna tajam secara simultan karena dapat menyebabkan mata menjadi lelah. Jadi kita hindari penggunaan warna-warna yang terlalu simultan dan terlalu tajam terutama yang berbeda. Nah, hindari warna biru murni untuk teks, garis tipis dan bentuk yang sama. Jadi membayangkan ketika Anda mau mengetik menggunakan warna biru dan huruf sangat sulit kita baca. Berikutnya, dari warna merah dan hijau
tampilan yang berskala besar, tapi gunakan warna biru dan kuning. Anda bisa lihat ketika Anda membuat sebuah baliho, misalkan dengan ukuran 5 meter dan 5 meter, Anda buat backgroundnya warnanya merah. Backgroundnya warna merah, terus kita buat tulisannya warna hijau. Anda pasang 150 meter pasti kelihatan karena warnanya sama, kontras. Nanti kita akan coba beberapa sampel warna, kita lihat apakah cocok tidak. Nah, penggunaan cahaya dalam ruangan diperlukan karena warna akan berubah ketika cahaya. Nah, sebuah warna itu harus dipengaruhi oleh sebuah cahaya yang menyebabkan Anda membeli sebuah produk atau sebuah iklan nanti. Biasanya ketika Anda membeli sebuah sepatu, Anda lihat warnanya sangat bagus. Ketika Anda membeli ternyata warnanya berbeda. Nah, warna tersebut dipengaruhi oleh sebuah pencahayaan. Anda bisa lihat di depan, contohnya paling gampang adalah di depan. Kita mempunyai sebuah gigi dengan warna aslinya adalah warna kuning putih yang kita sebut dengan cream. Nah, Anda lihat yang terkena cahaya dan yang tidak terkena cahaya ini akan menjadi dua warna yang berbeda. Padahal sebenarnya warnanya sama, hanya ketika dia terkena cahaya warnanya akan berbeda. Mau latar belakang kuning, garisnya atau teksnya kita menggunakan warna putih dan biru. Oke, kita coba sekarang. Jadinya seperti apa warnanya? Anda nyaman? Nah, ini yang menjadi penting dalam interaksi manusia dan komputer. Karena selain Anda, harapannya Anda bisa membuat sebuah sistem yang ramah terhadap pengguna. Dan juga harus paham tentang komposisi warna dan lain sebagainya. Karena dalam interaksi manusia dan komputer ini akan berhubungan warnanya tentang kenyamanan atau berhubungan dalam penggunaan itu dengan yang namanya panca indera. Ada lagi warna lain yang mau Anda mencoba? Kita mau ganti warna apa? Anda mau warna merah? Berapa lama Anda mau menatap background tersebut? Tentunya kita tidak merasa nyaman. Semakin lama kita akan merasakan bahwa mata kita akan sakit. Nah, untuk materi ini dalam perkuliahan biasanya ada yang cenderung malu bertanya di dalam kelas, kadang-kadang malu sama temannya. Tidak ada masalah, Anda boleh komunikasi dengan saya, Anda mau bicara, boleh silakan. Atau ketika Anda bertemu dengan saya, boleh silakan Anda membahas dengan materi Anda. Kalau itu bukan di luar dari perkuliahan, tidak ada masalah. Karena biasanya setiap mahasiswa itu mempunyai itu ada yang malu bertanya di dalam kelas. Jadi senang bertanya ketika sendirian, silakan. Mau chat juga boleh, lewat semua media sosial juga boleh, silakan. Anda merasa nyaman. Nah, di sini saya